Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, di pertemuan pertama ini langsung saja kita buka kitab Tauhid halaman yang pertama. Baik, kita bacakan. Dan seperti biasanya, kalian anak-anakku sekalian mencatat atau menulis arti dari setiap katanya, setiap kata Arab yang ada di kitab kalian tersebut. Nanti kita artikan bersama-sama kata demi kata insya Allah. Kemudian kalian menulis di bawah kata tersebut. Baik, kita mulai. Ad-darsu al-awwalu, yang artinya adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama ini yaitu membahas tentang al-usulu as-salasatu. Al-usulu as-salasatu. Al-usulu adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari al-aslu. Bisa diartikan usul atau bisa diartikan pokok, bisa juga diartikan pondasi. As-salasatu artinya adalah tiga. Sebagaimana kita ketahui as-salasah adalah tiga. Jadi al-usulu as-salasatu bisa diartikan dengan tiga usul atau tiga pondasi atau tiga pokok. Itu arti dari al-usulu as-salasatu. Baik, kita ke paragraf selanjutnya. Al-usulu as-salasatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Al-usulu, pokok-pokok as-salasatu yang tiga. Al-usulu, pokok-pokok as-salasatu yang tiga. Allati yang yajibu wajib, yajibu wajib, alal insani ala atas, al insani manusia, ma'rifatuha untuk mengenalnya, ma'rifatuha untuk mengenalnya. Jadi pengertian al-usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha adalah pokok-pokok yang tiga atau tiga pokok yang wajib atas manusia mengetahuinya. Apakah ketiga pokok tersebut? Hiya, yaitu yang pertama, ayya'rifa al-'abdu rabbahu. Ayya'rifa al-'abdu, yaitu hendaklah seorang hamba mengenal rabbahu. Ayya'rifa, hendaklah mengenal al-'abdu, seorang hamba, rabbahu, robnya. Robnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Robnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dimaksud dengan seorang hamba mengenal Robnya? Kita lihat. Yang dimaksud dengan seorang hamba mengenal Allah, maksudnya adalah seorang hamba mengenal Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, biqalbihi, yang dengan pengenalan tersebut menjadikan dirinya menerima semua apa yang telah Allah syariatkan kepada dirinya, yang telah Allah syariatkan kepada kita semua. Dengan penerimaan syariat Allah tersebut, dengan pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan ayya'rifal 'abdu rabbahu.
hendaklah seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ayya'rifa al-'abdu dinahu. Ayya'rifa, an ya'rifa al-'abdu, hendaklah seorang hamba mengenal dinahu. Din artinya adalah agama. Dinahu adalah agamanya. Yang dimaksud di sini adalah agamanya Islam. Ya'rifal abdu dinahu, hendaklah seorang hamba mengenal agama Islamnya. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dinihi, seorang hamba mengenal agamanya? Kita lihat bahwasanya yang dimaksud dengan mengenal agamanya di sini adalah mengenal agama Islam. Dan ini dikatakan bahwasanya pengertian Islam ada dua. Ada pengertian Islam secara am atau secara umum, ada pengertian Islam secara khas atau secara khusus. Adapun pengertian Islam secara umum artinya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua yang telah Allah syariatkan kepada para rasul. Jadi secara am, Islam itu artinya adalah beribadah kepada Allah dengan semua yang telah Allah syariatkan kepada para rasul. Sejak diutusnya rasul yang pertama sampai hari kiamat. Jadi pada zaman nabi-nabi tertentu, maka pengikut dari nabi tersebut, misalkan ketika diutusnya Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh, maka dia adalah seorang muslim. Karena yang dibawa Nabi Nuh agamanya adalah Islam. Bukan yang dimaksud adalah kita sekarang ya. Yang dimaksud adalah secara umum yang beribadah sesuai dengan nabi yang diutus pada saat itu. Jadi secara umum Islam itu adalah beribadah kepada Allah dengan semua yang telah Allah syariatkan kepada para rasul. Sejak diutusnya rasul yang pertama sampai hari kiamat. Sedangkan Islam secara khusus maksudnya adalah syariat Islam yang telah diutus dengannya Nabi Muhammad SAW. Di Islam yang dimaksud adalah mengenal dinuhu, mengenal agamanya, adalah mengenal agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW berarti telah menghapus semua syariat yang ada sebelumnya. Maka siapapun yang mengikuti ittibaun syariat Nabi SAW, siapapun yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Dan siapapun yang menyelisihi syariat Nabi SAW, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Inilah yang dimaksud dengan ayya'rifal 'abdu nabiyahu, hendaklah seorang hamba mengenal dinahu, agamanya, yaitu agama Islam yang telah dibawa dengannya Nabi SAW. Baik, kita kembali melihat kitab. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahu al jannatu." Wajabat lahu al jannata.
Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun, radiya, yang meridhoi, billahi, Allah, Robban, sebagai Robnya, wabil islami dinan, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin nabiyan, dan Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahu, maka wajib baginya, al jannata, surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan surga bagi orang-orang yang meridhoi Allah sebagai Rabban, sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan pertama kita pada kesempatan kali ini dalam pembahasan kitab mata pelajaran Tauhid, yang insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jikalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung lewat telepon atau yang lainnya ke nomor Ustadz. Insya Allah kita jelaskan bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.